masyarakatnya ada dari lingkungan pemuda gitu ya, karena juga CSR-nya dulu 50 berat, sekarang agak berkurang. 50 berat, sekarang Komisi DPRD Jawa Timur dan PLT Bupati Ponorogo, Lisdia Rita, melakukan sidak ke sejumlah titik tambang di Ponorogo. Pantauan di lokasi, Bunda Lisdia Rita atau sapaan akrabnya, PLT Bupati Ponorogo, Lisdia Rita dan anggota Komisi D Jatim, Miseri Effendi dan Atika Banawati melakukan sidak di tambang yang terletak di Kecamatan Jenangan dan Kecamatan Ngebel. Pemirsa, selengkapnya simak informasi dari jurnalis Tribun Jatim, rekan Pramita Kusumaningrum. Silakan laporan Anda. Baik rekan Nurma, benar sekali bahwa Komisi D DPRD Jawa Timur bersama PLT Bupati Ponorogo, Bunda Lisdia Rita melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah titik tambang di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pantauan di lokasi, Bunda Lisdia Rita bersama anggota Komisi D dalam hal ini Misri Effendi dan Atika Banawati melakukan sidak di beberapa tambang di Kecamatan Ngebel maupun Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur. Dalam sidak itu terkuak bahwa ternyata dari puluhan tambang yang telah disidak hanya 9 yang mengantongi izin resmi. Tambang berizin resmi itu berada di Kecamatan Jenangan, Ngebel, hingga dari hasil pendataan memang ada tambang yang sudah memiliki izin resmi maupun tidak resmi. Hal seperti itu yang dikatakan oleh PLT Bupati Ponorogo, Bunda Lisdia Rita kepada wartawan kemarin Rabu 21 Januari 2026. Bunda Lisdia Rita menegaskan pemerintah daerah akan turun langsung mengecek kondisi tambang, baik itu yang ilegal maupun yang tidak. Maksud saya baik yang resmi maupun tidak resmi. Seandainya kalau ada yang tidak sesuai regulasi tentu akan ditindak tegas. Seperti itu yang dikatakan Bunda Lisdia Rita. Kita akan cek masih aktif atau tidak buat yang tambang resmi. Kalau legal pun tak lolos begitu saja, wajib melakukan reklamasi setelah melakukan aktivitas penambangan selesai. Yang tak kalah penting menurut Bunda Lisdia Rita tentang aktivitas angkutan tambang, di mana aktivitas angkutan tambang tidak boleh overloading, overdimensi, di mana tidak boleh mengangkut tambang terlalu banyak dan juga tidak boleh melebihi batas, pun harus ditutup terpal sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Atika Banawati menegaskan mengaku khawatir dengan aktivitas tambang di Bumi Riok, terutama di sepanjang jalur Kecamatan Jenangan dan Kecamatan Ngebel, karena diketahui bahwa di situ ada wisata Telaga Ngebel yang merupakan salah satu wisata andalan Bumi Riok. Dia menegaskan bahwa dari dulu ketika dia masih menjabat sebagai legislatif di DPRD Kabupaten Ponorogo, dia sudah menyuarakan hal itu. Dia mengaku bahwa tidak bisa aktivitas tambang itu berbarengan dengan aktivitas wisata. Jika di Ngebel itu memilih untuk aktivitas wisata, berarti alangkah lebih baiknya untuk aktivitas tambang diberhentikan seperti itu. Kenapa? Ketika ditanya jika ada penambahan izin tambang, Atika mengaku menolak rencana penambahan lokasi tambang ke depan meskipun perizinan berada di tingkat provinsi. Atika menjelaskan bahwa Pemkab Ponorogo juga harus tegas karena rekomendasi daerah tetap menjadi pertimbangan penting. Seperti itu hal yang dikatakan Atika kepada wartawan di lokasi. Seperti itu rekan Nurma, laporan dari saya dari Kabupaten Ponorogo kembali ke studio. Di kabupaten tahun 2008 nggak bisa dua kegiatan itu, mestinya dijadikan satu, wisata dan tambang. Kita harus pilih yang mana, tapi kenyataannya kan wisata jalan, tambang jalan. Nah ini yang harus kita betul-betul waspadai. Paling yang sudah terlanjur. Nah, tadi dengan satu penekanan dari PLT bahwa ada CRS dan lain sebagainya, semuanya bisa berjalan, ya sudah, tapi jangan ada penambahan tambang di daerah Ngebel. Itu yang ditekankan Bu ya? Iya, karena ini daerah wisata. kenapa Bu? Loh, alasannya kalau daerah wisata Pengusaha tambangnya apa? ya sebenarnya kan kita hari ini mengecek, saya bersama dengan Pak Dewan Provinsi dan Bu Dewan Provinsi. Jadi memang kita mengecek langsung karena kan ini jalur wisata.
sehingga kami melihat langsung seperti apa kalau ini tambang legal yang dimiliki oleh Pak Agus. Nah, jadi kita melihat tambang ini seperti apa, terus tingkat kerusakannya juga seperti apa. Namanya kerusakan alam tetap ya. Tapi kan tetap ternyata di sini juga ada sisi positifnya, selain juga ada negatifnya, ternyata ada positifnya juga. Nah, karena di sini legal dan semoga tetap komitmen dengan apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa selesai dari penambangan itu memang mereka melakukan reklamasi. Nah, ini kita mau lihat apakah benar itu lahan yang setelah ditambang itu direklamasi, nanti kita akan lihat nanti. Nah, juga yang pasti harapan saya sambil kita melihat ke depannya, sambil kita mencari solusi-solusi lain yang lebih baik untuk masyarakat Ponorogo. Nah, ini juga saya pesan ke beliau ketika nanti menaruh pasir di bak tersebut, jadi jangan melebihi juga yang rapi terpalnya, sehingga tidak jatuh-jatuh pasirnya itu di jalan, kan tentunya licin juga, nanti membahayakan para pengendara motor. Di Ponorogo ini ada berapa? Jadi ada masyarakatnya, ada dari lingkungan, pemuda gitu ya, orang juga. CSR-nya dulu 50 pret, sekarang agak berkurang. Dalam maka itu juga bisa Satu aja, termasuk ini ya Pak, menjaga benar komitmen gitu, tidak melebihi. Jadi ada masyarakatnya, ada dari lingkungan, pemuda gitu ya, orang juga. CSR-nya dulu 50 pret, sekarang agak berkurang. Dalam 2028. Oh, Kan perpanjangannya tiap tahun? Ya, dulu kan 3 tahun sekali. Dari pihak tambang langsung memperbaiki itu enggak usah. Jadi kalau ingin berkontribusi ya. Bunda ini baru setiap tahun dibidik 500-an. Makanya itu Pak. Anda punya target peran terakhir. Ya, revisi untuk revisi. 2025 untuk 2026. Iya. Jaluk foto anu. Ya, revisi untuk revisi. 2025 untuk 2026. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.